Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anakku dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tentang materi Al-Qur'an Hadis bab ke-6 kelas 10, yaitu tentang menganalisis struktur ayat dan surah dalam Al-Qur'an. Di sini di dalamnya ada materi makiyah dan madaniyah dalam Al-Qur'an. Sebelumnya kita sudah mengetahui tentang pengertian ayat dan surah dalam Al-Qur'an. Untuk kali ini kita akan membahas tentang makiyah dan madaniyah, ayat dan surah yang makiyah dan madaniyah. Untuk indikator yang pertama yaitu adalah menjelaskan definisi makiyah dan madaniyah. Yang kedua, bisa membandingkan ciri-ciri ayat atau surah makiyah dan madaniyah. Yang ketiga, mengkategorikan ayat atau surah yang makiyah dan madaniyah. Langsung saja, ini kami sajikan peta konsepnya untuk materi pada kesempatan kali ini. Makiyah dan madaniyah, ini pengertian makiyah madaniyah ada 3 perspektif. Terus karakteristik makiyah madaniyah ini ada 2, yaitu sima'i naqli dan qiyasi ijtihadi. Terus klasifikasi makiyah madaniyah ini ada 3, surah makiyah, surah madaniyah, dan surah yang khilafiyah. Yang selanjutnya yaitu hikmah dari makiyah dan madaniyah, ini ada 2. Oke, yang pertama yaitu tentang pengertian makiyah dan madaniyah. Di sini terdapat 3 perspektif dalam mendefinisikan terminologi makiyah dan madaniyah. Makiyah itu berasal dari kata Makkah dan madaniyah itu berasal dari kata Madinah. Oke, 3 perspektif itu adalah, yang pertama ini kami beri warna hijau, ungu, dan merah ini agar untuk bisa membedakan antara ada 3 perspektif ini. Yang pertama masa turun, yaitu adalah zaman an-nuzul. Yang kedua tempat turun, yaitu makan an-nuzul. Yang ketiga objek pembicaraan, yaitu adalah mukhatab. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian makiyah, yaitu adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di Makkah dan sekitarnya. Berarti diturunkan di kota Makkah dan sekitarnya. Ini berarti adalah makan an-nuzul. Selanjutnya, ayat Al-Qur'an ini diturunkan sebelum hijrah ke Madinah, walaupun ayat tersebut turun bukan di kota Makkah. Ini berarti yaitu adalah zaman an-nuzul, karena ada kata-kata sebelum hijrah ke Madinah. Yang ketiga, yang pembicaraannya lebih ditujukan untuk penduduk Makkah. Ini berarti objek pembicaraannya, jadi hanya ditujukan kepada penduduk Makkah. Ini adalah pengertian makiyah. Selanjutnya pengertian madaniyah, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya. Ini berarti makan an-nuzul. Selanjutnya yaitu diturunkan sesudah hijrah ke Madinah, walaupun turunnya di Makkah. Itu berarti adalah masa turun, yaitu zaman an-nuzul. Dan pembicaraannya ditujukan untuk penduduk Madinah. Ini adalah mukhatabnya, yaitu objek pembicaraan. Karakteristik makiyah dan madaniyah. Oke, para ulama merumuskan 2 pedoman dasar dalam menentukan ayat-ayat makiyah dan madaniyah. Yang pertama yaitu dengan metode sima'i naqli. Sima'i mendengarkan, naqli penukilan riwayat. Maksud di sini adalah didasarkan atas riwayat sahih naqli dari para sahabat
yang hidup dan yang mempelajarinya pada saat turunnya wahyu. Yang kedua yaitu metode kiasi ijtihadi, yaitu analogi persamaan, yaitu ini dengan akal ini, didasarkan pada penalaran atau akli terhadap ciri-ciri khusus yang terdapat pada ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah yang telah diketahui melalui riwayat yang sahih. Selanjutnya ciri-ciri. Ciri-ciri dari surah Makkiyah itu seperti apa? Nanti kalau kita membaca Al-Quran menemui ciri-ciri seperti ini berarti surah Makkiyah. Ini contohnya, yang pertama ciri-cirinya yaitu berisi nida ya ayyuhan nas. Jadi contohnya mama ya ayyuhan nas taqu rabbakum, itu berarti ayat Makkiyah, surah Makkiyah. Yang kedua di dalamnya terdapat lafal kalla la tuti' wasjud waqtarib. Itu berarti surah Makkiyah. Yang ketiga di dalamnya terdapat ayat-ayat sajdah, ayat sajdah. Yang keempat diawali dengan huruf-huruf tahajji. Yang kelima memuat kisah para nabi dan umat-umat yang terdahulu. Mohon maaf, ini tahajji itu contohnya itu Yasin, Shod, Qaf, Alif, Lam, Mim, seperti itu. Oke. Yang keenam yaitu di dalamnya terdapat cerita tentang kemusyrikan. Yang ketujuh di dalamnya terdapat keterangan adat istiadat orang kafir, orang musyrik, orang yang suka mencuri, merampok, membunuh, mengubur hidup-hidup anak perempuan dan sebagainya. Yang kedelapan isinya memberi penekanan masalah tauhid atau akidah. Yang terakhir yaitu kebanyakan ayatnya atau surahnya itu pendek. Ini adalah ciri-ciri surah Makkiyah. Lalu bagaimana ciri-ciri dari surah Madaniyah? Berikut ciri-cirinya. Yang pertama berisi nida ya ayyuhalladzina amanu. Berbeda dengan surah Makkiyah. Makkiyah tadi ya ayyuhan nas. Kalau ini ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu berarti surah Madaniyah. Terus yang kedua memuat hukum pidana atau hudud. Selanjutnya yaitu memuat hukum faraid. Yang keempat yaitu berisi izin jihad fi sabilillah. Selanjutnya berisi keterangan tentang karakter orang-orang munafik kecuali surah Al-Ankabut. Yang keenam berisi hukum ibadah. Yang ketujuh berisi hukum muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang dan sebagainya. Yang kedelapan berisi hukum munakahat baik mengenai nikah, cerai, rujuk dan hadon. Terus yang ke-9 berisi hukum kemasyarakatan, kenegaraan seperti permusyawaratan, kedisiplinan, kepemimpinan, pendidikan, pergaulan. Yang ke-10 berisi dakwah kepada pemeluk Yahudi dan Nasrani. Dan yang terakhir yaitu kebanyakan ayat dan surahnya panjang. Kalau Makkiyah tadi pendek, ini kalau Madaniyah itu panjang. Oke. Klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah. Tadi jumlah surah itu ada 114 surah. Dan ini klasifikasi Makkiyah Madaniyah ini ya. Dari 114 surah dalam Al-Qur'an. Surah yang Madaniyah ini jumlahnya ada 20 surah. Yang ini contohnya ini surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fatah, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Talaq, At-Tahrim dan An-Nasr. Ini surah Madaniyah. Yang selanjutnya yaitu surah khilafiyah. Kenapa saya sebutkan khilafiyah dulu? Karena Makkiyah itu jumlahnya sangat banyak ini. Jadi surah Makkiyah itu selain Madaniyah dan selain khilafiyah. Khilafiyah itu maksudnya diperdebatkan. Yang khilafiyah ada 12 surah, yaitu Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, Al-Mutaffifin, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu berarti surah yang diperdebatkan. Kalau yang Makkiyah berarti selain surah Madaniyah dan surah yang
khilafiyah. Ini berarti termasuk surah makiyah. Oke, hikmah kita mempelajari makiyah dan madaniyah. Oke, ini yang terakhir ya. Hikmahnya yaitu untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Jika ingin menjadi seorang mufassir, berarti ini adalah alat bantu. Alat bantu untuk menafsirkan dari Al-Quran. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode dakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Demikian tentang bab 6, yaitu tutur ayat dan surah dalam Al-Quran yang khusus membahas tentang makiyah dan madaniyah. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.